Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya ingin mengangkat judul atau tema yang saya tulis dalam bahasa Inggris ini, The Soldier and the State. Nanti tentu akan saya uraikan mengapa saya mengambil tema The Soldier and the State untuk episode kali ini. Sebelumnya itu saya ingin menyapa dulu, dan saya sangat berbahagia sekali karena saya dijawab undangan saya dari teman-teman, semuanya panelis saya yang sudah handal dan selalu menjawab kalau saya undang untuk duduk di forum saya ini. Saya sapa dulu yang pertama. Ini harus saya sapa lebih dulu karena dia ini kakak saya ini. Bapak Saidiman Suryo Hadi Projo. Selamat datang, Mas. Udah lama nggak ketemu, jadi saya senang kalau saya membicarakan Soldier and the State, pikiran saya pasti Pak Saidiman gitu aja. Mantan Gubernur Lemhanas, mantan Wakasat, mantan Duta Besar RI untuk Jepang. Jadi hidupnya komplit. Yang berikutnya teman saya dari luar, dia orang Singapura, teman saya, sahabat saya, Profesor Dr. Bilveer Singh. Selamat datang, Bill. I'm happy you always come when I invite you. Thank you, Acting Head Center for Excellency for National Security, Rajaratnam School of International Studies. Begitu ya, Bill ya? Nah, yang berikutnya saya harus mengundang Bapak Kristianto Wibisono. Ini sahabat saya dari selama aktivis. Selamat datang, Mas Kris. Direktur Utama Global Nexus Institute. Yang berikutnya ini bisa menjadi cicit atau cucu dari Pak Saidiman. Selamat datang. Selamat datang, Boni Triana. Jadi ini generasi yang memang saya sengaja membicarakan The Soldier and the State yang nanti saya uraikan sedikit. Boni Triana adalah sejarawan muda. Bapak sekalian, saya mau memberi enlightening sedikit ya. Jadi ini yang menarik, ini Republik. Saya bandingkan dengan Cina dan India nih. Makroekonomi. Kita sebentar lagi akan masuk ke liga negeri yang berpenghasilan, yang GDP-nya itu 1 triliun US dollar. Sekarang itu 822. Jadi 1-2 tahun ini menjadi 1 triliun US dollar. India 1,7. Cina itu 6 triliun. Jadi lepas dari kita punya problem, banyak punya problem, tapi kita sampai mampu membangun. Nah, ketika semacam itu, saya kadang-kadang tersentak itu, sedih. Kok masalah soldier kita, TNI dalam hal ini, masih dikuyo-kuyo soal ada sedikit HAM, pelanggaran HAM. Peristiwa-peristiwa yang lalu di dalam kurun sejarah selalu dia dicap sebagai penyebab utama daripada apapun yang terjadi dalam kurun sejarah itu. Kemudian kalau lihat persenjataan, kalau lihat upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata kita atau TNI, agak nyot-nyotan kalau dia bikin flypass. Jangan-jangan ada sesuatu yang kurang baik dan sebagainya. Kemarin latihan perang-perangan juga saya lihat fregatnya, kemudian kapal perangnya. Nah, itu dalam uraian yang seharusnya dengan kekuatan makro ini, negara kita demokratis, civis pacem parabellum. Kalau kita mau perdamaian, kita harus bersiap untuk perang, kan begitu ya. Ini bukunya Mas Saidiman itu. Begini, saya akan ke Pak
Saya mau ke yang muda dulu ini, yang muda dulu supaya kita enak ini. Mau ke yang muda dulu. Ini begini ya, ini begini Boni ya. Jadi sejarah itu tidak ada yang selesai dalam kurun sejarah itu. Jadi kalau saya penganut Toynbee yang habis-habisan, dari kurun sejarah itu dibentuk oleh rentetan challenge dan respon dari manusia, masyarakat, bangsa. Jadi respon pada satu saat belum tentu ini yang betul atau itu sudah selesai, bisa kemudian menjadi challenge berikutnya gitu. Nah, sejarawan kita ini di masyarakat sekarang menguraikan mengenai TNI itu, dwi-fungsi ABRI, keterlibatan ABRI, quote-unquote peristiwa G30S dan seterusnya ini, kemudian itu seakan-akan itu barang yang sudah selesai. No, it was respon dari yang terjadi pada perang dingin pada waktu itu, ideologi pada waktu itu, ada komunisme, ada perang dingin antara komunis dengan negara demokrasi dan seterusnya dan di Asia pada waktu itu. Kita pada waktu itu adalah kekuatan partai komunis yang ketiga terbesar di dunia. Saya ingin mendudukkan perkara ini karena sekarang ini timbul penerbitan-penerbitan begitu gencarnya sejarawan-sejarawan menafikan, termasuk pemberontakan PKI di Madiun, bahwa itu tidak ada, termasuk G30S PKI itu tidak ada. Yang ada adalah konflik intern angkatan bersenjata. Nah, mari kita luaskan horizon pembicaraan ini supaya jangan kita kelihatan membela dan tidak. Kita kaum academician. Boni. Pertama, kita harus clear dulu tentang sejarah. Kita tidak bisa bicara sejarah dari satu versi. Seorang sejarawan pertama kali diharuskan menulis seberimbang mungkin dengan menyajikan fakta. Sulit mendekati keobjektifan. Tapi yang guru saya misalkan Pak Sartono Kartodirjo almarhum bilang, itu yang penting intersubjektivitas. Jadi pandangan, kesaksian, fakta dari berbagai macam tentang satu hal. Itulah yang paling mendekati kebenaran. Jadi semakin banyak versi tentang satu peristiwa, taruh semisal G30S, maka semakin mendekati kebenaran. Tapi bukan itulah kebenaran. Seperti orang melihat sebuah kecelakaan dari sudut pandang yang berbeda. Satu orang yang melihat dari kecelakaan itu, dia bukan kebenaran dari peristiwa itu. Keseluruhan orang yang melihat. Nah, itu ya yang menurut saya sekarang harus dikemukakan. Jadi banyak versi, semakin banyak versi, masing-masing punya kebenaran. Contoh G30S, ada buku John Rosa yang baru saja kurang lebih 2 tahun ini keluar, diterbitkan. Di sana mengatakan bahwa bukannya tidak ada sama sekali keterlibatan PKI misalkan, ada. Siapa misalkan ketuanya Edit ikut bermain di sana. Ya kan. Kemudian ada kesaksian dari Brigjen Suparjo kalau nggak salah. Suparjo. Ya. Dia yang memimpin operasi, yang dia pernah menulis sebuah kesaksian yang kemudian dijadikan sebagai sumber utama dari penulisan buku itu, mengatakan sebagai operasi militer tanggal 1 Oktober itu gagal. Karena apa? Logistiknya tidak kuat. Jadi ini seperti operasi militer yang tidak dipersiapkan dengan matang dan bukan oleh seorang militer profesional. Nah, seperti itu. Jadi kesaksian-kesaksian ini yang kita gabungkan menjadi satu, itu yang paling mendekati. Kalau menyangkut pertanyaan tadi, kenapa semua disalahkan kepada tentara segala macam, mungkin juga kita tidak bisa melihat dari kacamata politik, ya. Mungkin juga ada kepentingan tertentu. Tapi juga tidak akan ada asap kalau nggak ada apinya, ya kan? Pasti ada sebabnya. Artinya begini, tentara di kita pada tahun 60-an, mungkin bapak-bapak dan opa yang pernah menjadi saksi bisa melihat bahwa Angkatan Darat pada waktu itu khususnya juga tumbuh sebagai sebuah kekuatan politik. Sama seperti PKI, ya kan? Dan Bung Karno, banyak pakar menulis, mencoba menggunakan itu selain membuat keseimbangan, dia membuat seperti segitiga piramida. Dia melihat dia butuh PKI, dia butuh tentara. Tahun 57 kita ingat ada Start Over Mah and Beleh tahun 57. Pak Nasution kemudian diangkat, dia diminta menjadi koformatur
pembentuk kabinet Juanda, itulah pertama kali tentara masuk kabinet. Dan itulah yang menentukan awal dari keterlibatan politik tentara secara praktis. Bukannya Bung Karno nggak mau. Itu ada tujuan Bung Karno juga. Ya kan? Dia butuh penyeimbang buat PKI, tapi dia butuh massa dari PKI. Kita tahu Bung Karno orang PNI, tapi waktu itu pengakuan dari Sitor Situmorang yang saya dengar sendiri, dia tidak begitu simpati pada PNI. Karena kadernya katanya ya mungkin disebut ini kan partainya Amtenar. Betul ya? Kalau PKI kan militan. Nah, makanya dia PKI ini sadang apa saya bahasa Jawanya ya. Jadi yo sadang yo kadang yo sana yo kadang apa sadang. Iya, itu kan dia bicara seperti itu. Artinya Bung Karno dalam konstelasi politik waktu itu punya kepentingan. Tentara juga punya kepentingan, PKI juga punya kepentingan. Kemudian itu berujung pada peristiwa G30S yang kita tahu hasilnya bagaimana. Seperti itu. Jadi Mas Haidiman, coba dicerahkan ke publik menurut hukum-hukum sejarah. Jadi sejarah pada satu waktu, tadi disebutkan oleh anak kita ini kan, waktu itu saya kan tadi nambahin, kondisinya ada perang dingin di dunia ini, di kawasan Asia itu hegemoni komunisme atau demokrasi. Kemudian ada kenyataan-kenyataan lain mengenai tentara yang mulai berpolitik, kemudian partai komunis yang makin kuat. Sekarang ini yang isu yang menanggapi dalam rangka G30 SPKI itu konflik intern Angkatan Darat versus apa itu, jadi G30 SPKI itu sebetulnya bukan dia yang mulai, tapi ada konflik intern Angkatan Darat gitu loh, Pak Sediman. Menurut saya terlebih dahulu ya, yang mengatakan itu konflik intern TNI itu alasan saja untuk membebaskan PKI. Tapi ya terlepas dari ini semua, saya kira kebanyakan orang, termasuk di Indonesia dan mungkin sekarang loh ya, mungkin di lingkungan TNI sendiri ya, karena TNI kan tidak hanya TNI Angkatan Darat, dari TNI Angkatan Darat, itu belum menyadari TNI itu hakikatnya kayak apa. Jadi dengan istilah satu ya, bagaimana sebetulnya keprajuritan Indonesia itu. Keprajuritan Indonesia berbeda dengan keprajuritan yang termasuk bahkan berbeda dengan keprajuritan Vietnam ya. Sekalipun kita sama-sama merebut kemerdekaan dari penjajah. Mengapa? Karena yang namanya TNI itu sumbernya bukan ditetapkan oleh suatu pemerintah. Jadi TNI itu sebenarnya terwujud mula-mula BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan laskar-laskar, jangan lupa laskar-laskar itu nanti terus. Itu semua seperti kebangkitan rakyat atau istilah Perancisnya lebih en masse. Anda lebih ngerti ini. Lebih en masse ya. Jadi karena apa dapat dimengerti? Mengapa lebih en masse? Karena pada waktu 17 Agustus proklamasi kemerdekaan dikeluarkan oleh Bung Karno Bung Hatta, kita langsung ya, saya pribadi ini, kita langsung merasa wah ini kita menghadapi problem nih, pasti keamanan, pasti Belanda akan pakai tangannya sekutu untuk menggagalkan ini melalui juang etc. Dan waktu itu kan bekas Knil yang ditawan Belanda, ditawan Jepang di sini mulai lepas dan sebagainya. Jadi keamanan itu terasa. Kalau Anda waktu itu hidup di Jakarta, wah itu keamanan terasa sekali, terlalu daerah Senen dan itu. Nah, jadi oleh karena itu timbul pasukan-pasukan keamanan karena Bung Karno he cannot afford pada waktu itu membentuk tentara. Dia kalau waktu itu membentuk tentara, dia khawatir akan dituduh oleh sekutu bahwa tentara ini bikinan Jepang, tinggalan Jepang. Jadi enggak. Tapi dia kemudian mengeluarkan deklarasi atau pengumuman dibentuknya BKR, atau bukan dialah malah yang membentuk itu itu Panitia Persiapan Kemerdekaan PPKI tanggal 22 Agustus
Dan 23 Agustus disahkan oleh KNPI. Bukan oleh KNPI. KNPI itu loh, Komite Nasional KNIP. Nah, jadi pada waktu itu BKR itu bukan di bawah Presiden, di bawah KNIP. Nah, ini dan yang terbentuk tidak hanya BKR. Kalau BKR itu yang masuk ke situ ya, banyak bekas PTHU, mahasiswa pelajar dari saya itu masuk BKR. Tapi di samping itu, waktu itu partai-partai politik sudah mulai terbentuk. Masing-masing partai politik punya laskar. Yang paling hebat menonjol adalah Pesendo, punya Partai Sosialis. Terus ada Barisan Banteng, punya PNI, dan sebagainya, dan sebagainya. Lah inilah asal mulanya keprajuritan. Sebab ya, nanti akhirnya dari BKR itu pada tanggal 5 Oktober 45, Bung Karno sudah merasa aman. Bung Karno, Syahrir sudah merasa aman, maka waktu itu ditetapkan TKR. Ya, ditetapkan tentara itu 5 Oktober. Nah, kemudian TKR ini berkembang. TKR yang tadinya namanya Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, menjadi Tentara Republik Indonesia, akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Apa itu? Tentara Nasional Indonesia, pada saat Tentara Nasional Indonesia itu semua laskar yang tadinya masuk ADO bergabung, harus masuk jadi satu, yaitu TNI, Tentara Nasional. Jadi lain, kita itu lain. Oleh sebab itu, kalau dalam buku saya tulis itu, TNI itu pertama mempunyai sifat karakteristik kebangsaan. Kedua, kerakyatan. Ketiga, rasa tanggung jawab nasional. Jadi kalau tentara yang lain ya, andai kata karena dia merasa diri alat pemerintah, mungkin pada waktu Jogja direbut Belanda selesai karena pemerintah sudah nggak ada. Kita enggak, Pak. Pak Dirman kan terus. Jadi oleh karena ada rasa tanggung jawab nasional. Jadi inilah yang kita namakan rasa tanggung jawab nasional. Bahwa kita berbuat sesuatu tidak hanya untuk kepentingan, tidak hanya militer toh, tidak hanya kita yang jadi tujuan kita itu. Tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah. Jadi karena itu pada waktu tahun 50 dikumpulkan untuk itu, tokoh-tokoh Angkatan Darat, Laut, Udara kumpul, maka dilahirkanlah Sabta Marga. Jadi kalau orang mau memahami jati diri TNI, ya Sabta Marga itu. Coba, marga ke-1. Kami warga negara kita bukan nomor 1 prajurit, bukan. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia. 2, kami patriot Indonesia yang pendukung pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Ketiga, kami satria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, serta senantiasa membela kejujuran, keadilan, dan kebenaran. 3 loh, baru keempat, kami prajurit. Nah, jadi oleh karena itu ya, memang kalau katakan ya, jadi beda itu. Untuk buka, Chris, yang tadi dibilang masih hidup tuh sekarang, karena ini ada concern. Saya setuju dengan dia. Ini soal sejarah. Kita duduk kan biar itu thousand flower blooms kata siapa itu Mao Zedong atau siapa gitu. Jadi biar Mao Zedong. Biarkan kita bisa mencari kebenaran dari situ. Chris, lanjutkan Chris. Ya begini, Pak Syahriman tadi betul bahwa TNI tumbuh dari bawah. Malah kalau kita ingat sejarah Pak Jenderal Sudirman itu dipilih oleh konferensi Panglima. Baru nanti memaksa Presiden Perdana Menteri mengukuhkan. Jadi itu unik memang. Tidak ada tentara di seluruh dunia dipilih dari bawah kayak partai gitu. Kayak milih ketua umum partai itu satu. Ya. Jadi itu faktanya begitu. Kemudian di dalam konteks perang dingin, di dalam konteks globalisasi, elit kita Pak, pasti tidak bisa lepas dari tarikan-tarikan itu. Gitu. Jadi berbagai peristiwa sejarah masa lalu tidak lepas dari reaksi kita atau
posisi kita dan persepsi kita terhadap perang dingin itu, termasuk tahun 65 itu. Nah, bicara tahun 65 itu kita sebetulnya memang kita riding the wave of history gitu loh. Ya. Jadi Bung Karno itu sebetulnya sampai tahun 63 itu mencapai peaknya Pak. Irian Barat dibebaskan, bisa melaksanakan Asian Games keempat, bisa pokoknya luar biasa lah. Dan pada waktu dia mau membuat deklarasi ekonomi Pak, kemudian belok ke konfrontasi Malaysia. Nah, at that time mulailah ke merosotkan ekonomi karena spending. Kita punya angkatan bersenjata terkuat di belahan bumi selatan, armada dan eskadron kita di belahan bumi selatan, termasuk South. Jadi, tapi walaupun itu bayar utang atau 2,5 miliar, oke. Nah, terus kan 10 Januari itu kita teritura, waktu itu kita tuntut membubarkan PKI, membubarkan kabinet, berombak kabinet, terus satu kabinet, 3 turunkan harga. Nah, saya rasa ini di dalam generasi ke depan ini relevan adanya teritura tahun 2011 untuk Presiden ke-7. Pertama, bubarkan partai koruptor Indonesia. Partai koruptor ini sekarang ini yang merajalela ini yang bahayanya membahayakan Indonesia ini adalah partai koruptor yang tidak berbentuk tapi terasa di mana-mana. Ya. Kedua, soal rombak kabinet. Nah, kabinet ini kemarin sekap mengeluh menteri tidak membela presiden. Kan lucu loh, sekretaris kabinet kok mengeluh bahwa menteri tidak membela. Jadi ingat ceritanya Khairul Salam Aidit katanya mau tembak-tembakan di sidang kabinet, kan lucu toh. Itu lebih ekstrem lagi. Jadi jadi rombak kabinet itu betul-betul kabinet itu harus, mumpung Pak SBY ini tinggal sisa 2,5 tahun, as he want to leave legacy, dia mesti bertindak sebagai pemimpin, memanfaatkan legitimasi dan punya asertif nih. Cuma sekarang kita berbicara gini Pak Saidiman, ini apakah kelemahan SBY ini sistemik atau personal? Orang bilang, oh ini personal, orang sistemik. Saya rasa both, tapi yang saya mau tekankan sistemik Pak. Kalau sistemiknya presiden terpilih dengan 60% atau berapa puluh juta suara. Pada saat dia di DPR, Pak tunggu dulu Pak, Bapak ini cuma 25% Partai Demokrat. Jadi akhirnya Bapak mesti koalisi dengan yang lain, itu yang menyebabkan stagnasi. Nah, itu kira-kira ke depannya kita mesti belajar begitu supaya relevan perkembangan sejarah ini, kita jangan sampai juga mengabaikan tadi yang Pak Sugeng bilang. Kita sudah posisi hampir 1 triliun, tapi terus kita malah merasa membeli, merasa sakit, bahkan repot toh. Juga masih punya assertiveness untuk masuk 2011, 2012 dan 2012 dan seterusnya. Kalau tidak, kalau kita sudah mulai dengan loyo, hipokondria, merasa sakit, susah kita. Good point. Alright, Bill, as non-Indonesian, Anda kan dekat dengan kita ya, dan buku-buku Anda kita baca. Bagaimana Anda melihat ini sebetulnya? TNI kalau melihat keadaan, dia punya sejarah yang tadi jati dirinya semacam itu. Sekarang ini antara sengaja atau tidak sengaja gitu, publik itu tidak berteman. Publik dibawakan oleh gerakan-gerakan seantero, apa itu namanya LSM, apa termasuk juga mungkin partai politik. Betul. Itu saya akan not being friendly with TNI gitu loh. Bill, komentar Anda. Begini ya, yang paling penting bagi saya adalah kalau kita melihat bagaimana sesuatu tentara mengadakan hubungan dengan sipil atau pemerintah atau rakyat, pentingnya sejarah itu sesuatu hal yang kita tak bisa abaikan. Itu satu. Yang kedua itu jati diri. Yang ketiga konsep self-image. Apa saya? Peran saya apa? Dari mana saya muncul? Ini self-created organization tuh. Dan kalau kita melihat bagaimana TNI telah evolusikan diri mereka sendiri, kalau terus terang ya Pak, dari sejak tahun 50 sampai kira-kira 57, citra image TNI itu luar biasa karena situasi waktu itu adalah sesuatu di mana TNI itu bukan di ujung tombak karena konstitusi, karena pemimpin apa yang kita bisa katakan modernis. Dan selepas Pak Derman wafat, tidak ada, bisa dikatakan, tolong correct me if I'm wrong, tidak ada seorang pemimpin yang bisa menyatukan tentara. Tetapi selepas itu, situational factor membuat cabaran yang luar biasa, di mana tuh TNI dengan perseorangan atau dengan corporate systemic, dimenonjolkan depan, baik oleh presiden atau oleh parpol, sampai muncullah konsep difungsi ABRI, masuklah dalam partai politik, dalam kabinet, mengambil alih kekuasaan karena lewat kekaryaan, dan selepas G30S, mereka tuh memegang tombak.
Dan karena mereka tuh memegang tombak dan dari TNI jadi ABRI, berarti polisi juga di bawah kendali TNI. Bila saja, apa saja ada masalah masyarakat yang menghadapan dengan rakyat, bukan polisi, tentara. Ada demo, tentara. So, apa saja berlaku dalam 32 tahun di bawah kepresidenan Pak Harto, selalu TNI disalahkan. Selepas Pak Harto lengser, kita ada sistem politik reformasi, kita melihat ada perubahan system of governance di negara ini, di mana perpisahan dengan tentara dengan polisi, dan sekarang perubahan paradigma, di mana tentara kerja khusus mereka, main aim is national defense, dan ketertiban negara, polisi. So, sejak itu kita melihat ada perubahan yang luar biasa. Walaupun terjadi banyak, katakan kasus-kasus HAM, selalunya yang terjadi yang depan itu polisi, bukan tentara lagi. Walaupun terjadi, TNI masih disalahkan. Ini persoalan Bapak. Kenapa? Ada beberapa faktor, Pak. Satu, masih, maaf ya kalau saya salah, dari luar kita melihat tuh pemimpin sipil masih lemah. They're still weak leaders. Satu. Yang kedua, nak katakan yang tentara tuh ada atau tidak ada peran politik is a non-factor. Tentara selalu ada peran politik. Baik dari depan atau Tun Uri Handayani dari belakang. Itu is a fact. Di Amerika Syarikat tentara berpolitik, Pak. Tapi cara budaya mereka sendiri. Yang kedua, cara mereka tuh memasukkan dan memfill the vacuum. Selepas Pak Harto lengser, di negara ini ada political vacuum. Sipil tak bisa memenuhi total. Tentara masih sebagai organisasi yang paling kuat di negara ini dan selalu dibutuhkan. So, bagaimana mereka sering dimainkan adalah satu-satu hal yang kita harus meneliti. Apalagi sekarang sedang berjadi satu persepsi dan real, di mana kekuasaan politik, konstitusional, dan paling penting, ekonomi ditarik. Tentara sudah dimiskinkan, quote-unquote. Nah, yang kelihatan yang dikayakan adalah parpol dan polisi. So, ini rasa iri, rasa tak senang, apalagi di negara ini ada satu hal yang luar biasa, Pak. Polisi bukan di bawah mengadri, tapi di bawah presiden. So, kelihatan polisi itu dari segi aparat keamanan, polisi itu anak mas, superior daripada tentara. So, dalam situasi ini ada banyak opportunity, baik dari organisasi lembaga atau oknum untuk bermain macam-macam hal. Dan di sini ada tarik-menarik. Tetapi kalau kita jujur dan benar, on the whole, sejak 99, citra dan image TNI sudah berubah. Bagi saya itu sudah jadi lebih positif. Mereka tidak berhadapan dalam politik. Mereka tuh dalam, kalau kita melihat dalam pembantaian HAM tuh, jarang TNI di depan. Ada di sana dan sini. Tapi compare kepada Orba, wah, dari segi percentage tuh jatuh luar biasa. So, on the whole, citra, image, nama baik TNI telah bangkit. Bukan turun. Walaupun terjadi itu, mereka ditarik juga. Karena kekuatan individu, jenderal-jenderal masuk parpol. Kenapa? Dua faktor. Satu, mereka tuh orang pikir, wah mungkin ada backing dari TNI. Tapi yang kedua, orang-orang jenderal-jenderal itu sebagai pemimpin luar biasa, Pak. They have the leadership qualities. They are trained to be leaders. So karena itu ada tarik-menarik. Tapi on the whole bagi saya tuh, saya tak setuju, saya tak setuju yang TNI hari ini sama dengan TNI yang lama. TNI hari ini tak dihujat macam dulu. TNI hari ini tak terlibat secara bulat dalam pembantaian masyarakat. Yang terlibat adalah polisi. Baik Bima, baik di mana-mana saja. You don't see the TNI in front. Tapi karena kekuatan TNI, baik secara konsep, karena ada Pancasila, ada Sabta Marga, ini kan kepedulian rakyat dan pada negara. If tomorrow anything happen, mereka akan muncul. So bagi saya itu ada perubahan dan evolusi yang kita harus mengakui that the TNI has changed. Alright, good point. Saya simpan dulu ya. Saya mau ke Bapak begini. Jadi Mas Saidiman ini kan maunya saya mencoba mewakili publik termasuk sejarawannya. Ini mengenai TNI. Sejarahnya masa lalu, kita semua juga para mahasiswa dalam penganalisaan sejarah
di sana. Yang satu mengatakan ada pemberontakan PKI, yang satu tidak, itu konflik intern Angkatan Darat. Tidak apa-apa, tapi jangan kemudian kubu-kubu ini sayalah yang benar, itu maksud saya seperti itu. Yang saya setuju dari Boni tadi itu boleh ini untuk mencari kebenaran, tapi jangan kemudian dilanjutkan mengklaim tentang kebenaran yang tadi Pak dia bilang oleh Bill, TNI ini sudah berubah. Dan terus terang saya agak berbeda dengan Kristianto mengenai SBY. Saya orang Jawa, jangan-jangan gaya ini yang benar untuk memimpin Indonesia gitu loh. Ya, sampai lanjutkan. Nah, begini ya, pertama mengenai TNI, saya mau kembali ke TNI. Karena baik sekali, karena kalau Bill mengatakan ya, TNI yang sekarang itu lebih baik ya. Nanti dulu. Ya. Karena kalau TNI kita yang dia sebut sampai tahun 57 bagus kan? Nah, mengapa? Karena itu tadi, rasa tanggung jawab nasional itu. Sayangnya kemudian tahun 60 Pak Nas terjebak oleh Bung Karno. Rasa tanggung jawab nasional itu secara diresmikan menjadi dwifungsi. Coba saya ceritakan ya. Waktu saya jadi komandan batalion di Siliwangi, belum ada dwifungsi. Tahun saya 56, belum ada. Tapi ya, itu saya hanya ceritakan tentang saya, tapi ini berlaku kawan-kawan semua. Karena kita punya rasa tanggung jawab nasional itu, saya sebagai komandan batalion itu nggak diajak bicara oleh Bupati Sumedang, oleh DPR, bahkan pemimpin PKI juga hubungan sama kita, tanya macam-macam ya. Jadi kita boleh dibilang TNI, nah itu, karena itu ya kami waktu itu mempunyai kemampuan untuk turut mempengaruhi keadaan, ya, turut mempengaruhi keadaan yang kami harapkan itu menuju kepada yang tujuan kita, yaitu tadi tujuan nasional. Nah, tapi seperti Anda katakan, Bung Karno satu saat dia perlu sesuatu, toh. Apalagi Bung Karno waktu itu kan he was not happy, kan dia presiden yang kayak nurong, dia kayak raja aja, tapi yang anu kan Perdana Menteri, dia harus kembali ke Undang-Undang Dasar kan. Nah, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanpa bantuan TNI sulit ya, tidak cukup. Jadi karena itu, jadi menurut hemat saya ya, waktu Pak Nas his last days, Pak Nas saya pernah bicara, Pak, apakah kita ini nggak terjebak oleh Bung Karno, karena Bung Karno politikus lihai ya. Lah kita ini kan masih hijau lah, mungkin bangga gitu. Dulu Bung Karno itu waktu ambil alih perusahaan nasionalisasi, dia bilang, dia minta pada Pak Nas untuk yang jadi pemimpin itu perwira TNI. Dia bilang bahasa Belanda, "Ik vertrouw meer de TNI officieren dan dia ekonomen." Jadi saya lebih percaya pada perwira-perwira. Nah, ini udah terjebak kan. Nah, itu apalagi ketika dwifungsi lebih dodro lagi cara Jawa nih. Ada kekaryaan itu di mana terus berbondong-bondong kawan-kawan saya itu menduduki jabatan-jabatan yang non militer. Itu saja di lingkungan TNI kan kami yang bukan karyawan itu kan sering ini gimana ya. Nah, di situ menurut saya kelemahan dari Pak Harto. Ya hanya Pak Harto aja lah yang untuk kurang bisa ngerem, malah kemudian salah kedaden, malah ini merugikan TNI loh. Nah, stop situ. Boni, ini mengapa saya setiap menganalisa jawaban Soeharto, jawaban Bung Karno, situasional. Kita mengatakan itu salah, tapi saat itu maybe not, gitu loh. Bisa saja. Bayangkan ya kalau umpamanya waktu itu ketika habis Bung Karno, itu kan ekonomi turun. Pak Harto kemudian partai-partai politik waktu itu kacau balau lah, ya kan? Dia lebih percaya kepada TNI, meskipun kita sekarang salah itu begitu, tapi was it? Kan belum tentu. Kan nyatanya Pak Harto bisa membuat landasan
merubah daripada politik jadi panglima menjadi pembangunan menjadi panglima. Dia memerlukan juga pelaksana-pelaksana yang lebih disiplin. Sehingga sistem politik jadi 3. Sekarang kalau diukur sekarang, what are happening sekarang ini? Saya setuju, tapi jangan pakai irsyah dwifungsi, itu yang jadi. Good point. You lanjutkan. Dalam sejarah, ada ilmu sejarah, ada istilah kita harus memahami sebuah zaman itu dengan apa? Ada zeitgeist, jiwa zaman. Jadi setiap zaman punya jiwanya, punya persoalannya yang mungkin kita tidak bisa memahami dari kacamata sekarang. Itu akan mereduksi nilai kebenaran dari masa lalu itu. Makanya kerja sejarawan itu seperti menyatukan fragmen-fragmen, melihatnya dari jauh. Makanya kadang-kadang seorang saksi sejarah daripada seorang sejarawan jauh lebih berimbang sejarawan karena dia tidak mengalami kan. Apalagi saya. Nah, saya melihatnya seperti ini. Dalam soal kasus 65 misalkan, atau kita tarik ke belakang sebelumnya, ada faksionalisme, itu betul harus kita terima. Harukroot sudah menulis bahwa kemudian analisisnya benar atau salah mungkin Pak Saidiman, faksi tengah dan kanan katakan. Kemudian ada semacam jarak antara tentara dengan rakyat. Ya, kesannya memang seperti tentara menunggal rakyat. Tapi ini sebetulnya kekhawatiran dari Syahrir. Sorry, saya loncat ke belakang sedikit. Syahrir agak khawatir ketika anak-anak muda laskar-laskar yang begitu bersemangat, dia lihat ini nanti bakal ada bibit-bibit fasisme kalau mereka jadi tentara, dan ini sangat bahaya dia bilang. Walaupun Tan Malaka lain lagi. Tan Malaka kan kongsinya hopengnya Pak Dirman. Ya kan? Dia bilang enggak. Ini justru semangat pemuda tahun 45 November di Surabaya, ini modal untuk merebut kemerdekaan 100% dari Belanda dengan cara berperang, tidak dengan diplomasi. Tapi Syahrir agak sedikit curiga, dia nulis di Perjuangan Kita kan. Kata dia, ini kalau anak-anak muda ini kemudian masuk, kemudian nanti akan memiliki pengaruh di tubuh tentara, akan ada bibit fasisme, dan memang kalau saya lihat pada masa Orde Baru kecenderungan itu ada. Ada Pak. Boleh. Ada, Pak. Kan kalau ada grup tertentu. Iya, artinya kan kalau bibit sedikit kan tidak, kan Laskar ini tidak membentuk semua organisasi, Pak. Satu bagian. Yang itu sikap Pancasila enggak. Ya. Tapi ada grup tertentu. Ada grup, betul kan, Pak? Saya juga tidak mengatakan keseluruhannya, ada, dan kemungkinan besar ini akan berpengaruh, dan itu akan menjelekkan atau membuat image dari tentara ini jelek. Dan tak taruh misalkan dalam soal Timur ada satu kelompok tertentu katakan yang kemudian punya pikiran untuk menginvasi, kita harus juga terima ini rootnya juga dari sejarah, ada bibit-bibit fasisme, ada pemahaman-pemahaman salah. Kemudian ditambah lagi plus konsep kekaryaan yang menempatkan mereka di posisi-posisi sipil, ya kan? Ya kalau dibilang sekarang juga presidennya seorang militer, tapi apakah dia tetap punya ideologi militerisme di dalam cara-cara dia memerintah, itu lain soal. Saya malah tidak melihatnya kan. Saya malah tidak melihatnya. Koalisi. Ya, artinya gitu kan. Ini presiden kita seorang tentara. Tapi apakah dia memperlihatkan ketentaraannya? Nanti dulu. Mungkin kalau Pak Harto ke bawah-bawah itu kan. Kebablasan. Jadi malah kebablasan. Jadi saya kira kita harus bisa dalam berbicara sejarah, mungkin kita harus bisa memisahkan dan harus bisa mendalami jiwa zaman yang terjadi pada waktu itu. Seperti Pak Sugeng bilang, mungkin itu benar pada zaman itu. Ya, inflasi 600%. Demonstran bilang rakyat nggak bisa makan batu kan, harus makan nasi, harus hidup, ya kan, nggak bisa makan idealisme gitu. Tapi sekarang kita bisa lihat ada pemikiran Bung Karno yang benar, yang relevan misalkan. Ya, pada akhirnya bukan saya hendak memaklumi ada kesalahan, paling enggak kita bisa berjarak dengan sejarah dan bisa melihatnya dengan lebih berimbang, bukan objektif. Begitu pula cara kita melihat tentara Indonesia, ya kan? Mungkin. Chris, jadi sekarang ini ya kita lihat ya yang makronya ini, mengapa tali sejarah itu bertahun-tahun ini, legasinya Pak Karno adalah membangun jati diri bangsa itu gitu ya, udah ya. Semangat itu tadi Anda nyebut di Southern Hemisphere kekuatan militer yang paling kuat pada saat Bung Karno.
Hebat enggak? Iya. Ya, hebat dong. Hebat. Kita harus bilang hebat itu. Iya. Jadi dia meletakkan fondasi tradisi daripada angkatan bersenjata yang sisanya masih tinggal melanjutkan. Iya. Sayang ini belum dilanjutkan, nanti dulu. Pak Harto membuat legacy fondasi mesin ekonomi. Ketika dia pergi, mesin ekonominya itu jalan, cadangan devisa cukup besar. Kemudian itu terbentuk. Nah, SBY lepas daripada ini nanti saja yang gaya kepemimpinannya itu yang benar seperti itu. Coba kalau dia kemudian menggebu-gebu dengan ketegasan militer, sedang di luaran sana itu ada biawak, ada ular, ada itu pemimpin partai. Sekarang dia lebih demokratis, tahu nggak yang muncul bintang film, jadi gubernur, jadi di mana-mana gitu ya. Ya toh, selebriti. Kemudian siapapun, pengusaha menjadi fungsi pengusaha, penguasa. Chris, you mesti komentari, ini semua kita mencoba mencerahkan sama publik, tidak ada yang selesai dalam sejarah, no finished product itu nggak ada. Kita tenang-tenang saja, tapi ada fakta-fakta yang disebut, makanya saya bilang, mari kegaduhan politik, ini kan statementnya SBY kemarin, kegaduhan politik itu jangan diisi dengan hal-hal yang kualitatif, tapi dengan yang kuantitatif. Komentar Anda. Ya, saya rasa begini, kita kan memang melewati fase tadi ya, state building, kemudian nation building, kemudian state building oleh Pak Harto, kemudian kita sebenarnya kan sudah mendahului tuh. China belum apa-apa, kita sudah membangun. Kita kan 30 tahun advance from China gitu. China itu sekarang Soeharto volume 2 gitu. Nah, sekarang kita ke depan ini bagaimana? Saya rasa kata kuncinya adalah tadi loh. Kita tidak boleh munafik, harus menetapkan meritokrasi, karena tadi yang dibilang Pak Sediman betul, orang-orang kita tuh kalau secara individu nggak kalah kelas globalnya gitu, tapi kenapa kita tidak bisa memanage? Karena kita tidak bisa menghargai meritokrasi. Jadi yang muncul mediocre itu dalam rangka koalisi politik tadi loh. Nah, koalisi itulah yang harus kita bawa kepada diri, national interest kita apa, target kita apa. Kita sudah jadi anggota G20, bagaimana memanfaatkan posisi itu gitu. Jangan sampai kita sudah G20 tapi malah mentalnya masih mendemo anti sekarang, kan lucu tuh. Kita ikut menentukan. Kita ini sekarang member of the, ibaratnya itu kalau dulu ada the Heron 17 Pak, ini the group of 20 ini adalah yang menguasai dunia sekarang. Nah, kita sudah duduk di situ Pak, kita harus manfaatkan posisi itu untuk sebaik-baiknya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Jangan malah ketakutan dibilang neolib segala macam. We have been there sebagai posisi itu. Nah, kemudian ke depannya tentunya ini loh, tadi loh, mengatasi suksesi politik ini gimana? Nah, tadi kan kita bicarain konflik internal, semua partai punya konflik internal, termasuk TNI. Cuman TNI bedanya, TNI kan tidak boleh pecah Pak. TNI harus satu, jadi kalau yang kalah ya harus nyingkir, TNI-nya tetap satu. Nah, kalau partai lain ada partai A, partai B gitu, partai satu pecah dua toh. Nah, ini kita harus sportif gitu loh. Bagaimana menyelesaikan suksesi politik, kudeta politik ini secara fair, secara tuntas kepada rakyat dengan pemilu yang jujur dan macam-macam itu, supaya rakyat itu betul-betul elit itu bisa menerima lah. Kalau Pak Saidiman menang ya kita akui, jangan kalau Pak Saidiman menang kita wah ini curang ini lah, kan repot toh. Jadi akhirnya you percaya sama siapa? Nah, kalau tidak ada legitimasi kan tidak bisa kerja. Nah, sekarang kalau sudah ada legitimasi, Anda menggunakan legitimasi ini untuk asertif menuju kepada ke depan ini gimana? Sebab ini loh, sekarang ini banyak investor segalanya percaya sama sini malah don't care about politics ya, karena mereka sudah terbiasa di sini Pak, pabrik-pabrik terbesar. Nah, sekarang masalahnya investor-investor baru untuk meningkatkan daya beli rakyat loh. Kita ini harus tidak cuma membentuk kelas menengah, tapi kelas menengahnya harus menularkan supaya ada daya beli rakyat dari yang puluhan juta yang diangkat ke atas gitu. Nah, ini how to transfer the purchasing power from the city to the from the group yang penguasa itu loh. Ini kan pengusaha dari penguasa pada saat dia jadi penguasa, dia harus memikirkan Indonesia Incorporated yang 200 juta, dia jangan memikirkan Sugeng Incorporated gitu loh. Artinya kalau Anda sudah ini kan mikir negara. Nah, bagaimana dalam mikir negara itu ambil putusan untuk negara, bukan untuk firmanya dia. Ini saya rasa problem utama sekarang ini adalah Pak tadi Pak saya alergi dengan dui fungsi ABRI. Ini sekarang yang terjadi adalah dui fungsi pengusaha merangkap penguasa. Wah, itu malah lebih mengakuisisi politik ekonomi gitu. Kalau ABRI itu cuma dikasih komisaris oke. Saya punya kepentingan, apa yang dia bilang itu benar tadi ya. Tapi bahwa yang sekarang yang berhadapan di Bima, Mesudi itu polisi, TNI. Tapi bahaya ini makin karena kita tidak berkepentingan TNI itu berhadapan dengan rakyat, ya. Dan anjuran saya pada anak-anak saya, adik-adik saya itu,
jagalah TNI jangan sampai berhadapan dengan rakyat. Karena TNI secara sejarah selalu bersama rakyat. Ya. Nah, untuk itu, kapan tidak bisa soal agraria ini loh, soal tanah ini diselesaikan ini. Karena kuncinya di situ loh. Karena memang kita juga berkepentingan dunia usaha maju. Iya loh. Alright, oke. Bill, kita lagi bicara the soldier and the state. Tentu Mas Kris ini memberi inspirasi baru saya tentang geopolitik akhir-akhir ini. Jadi ada teori ini geopolitik dunia sedang berubah. Bagaimana sekarang si super adidaya ini, super power itu mempertahankan hegemoninya itu nomor satu, nggak boleh dia punya persenjataan nuklir, nggak boleh. Terlalu kuat penguasaan dalam sumber daya natural resources kayak minyak dan lain-lain, sehingga menjadi sumir sekali itu mengenai kedaulatan itu. Anda kalau dalam rangka geopolitik ASEAN itu, Anda melihat Indonesia yang kuat itu militarily ya. How do you look? How do you menilai itu? Kalau Indonesia militarily kuat? Begini Pak, pertama kalau kita melihat evolusi TNI, banyak dalam self-image-nya ada peran dalam negara. Sampai mereka tuh tidak abaikan perbatasan mereka. Itu jelas. Dan kalau secara geopolitik dan secara katakan pikiran strategis, negara-negara jiran katakan, that's very good. Kita tidak merasa ancaman dari beruang yang besar ini. Itu sejarah. Tapi kalau kita teropong baik 5 tahun, 10 tahun dari hari ini, peta politik di rantau ini sedang berubah dengan begitu cepat dan dampaknya itu akan terus di muka kita. Apa? Satu, peran politik untuk TNI akan dikurangkan dan peran utama mereka adalah menjaga kedaulatan bangsa ini. Berarti less internal, more external role. Itu jelas. Jaga perbatasan itu begitu penting. Jangan lupa negara ini bukan continental nation, Pak. Ini negara maritime, Pak. Karena negara maritime, ancaman kamu akan datang dari luar. Dan negara ini sudah 50 tahun tidak memberi kewenangan kepada angkatan laut. Apalagi kepada angkatan udara. Dan tapi ancaman kamu tuh dari sudut ini, laut dan udara. Satu. So, kalau kita melihat peta politik dalam negeri yang ada dampak terhadap perang geopolitik, ini satu. Yang penting, there is a need to revamp this. Kalau tidak, bahaya untuk Indonesia sendiri karena Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia is a maritime continent, bukan kontinen, Pak. So, maaf ini orang angkatan darat memberi kewenangan, memberi kuasa, memberi prioritas kepada angkatan darat secara rasional. Salah. Mungkin benar dulu karena ini dampak Belanda, peran teritorial, ancaman dari DI, dari PRI Permesta, mungkin G30S, RMS. Tapi hari ini, this is no longer the prioritas. Prioritas sudah muncul keluar, itu satu. So bagaimana TNI, bagaimana Cilangkap merubah peta politik pikiran mereka, what is my role, supaya mereka laku, supaya negara, rakyat, dunia luar itu mengatakan, yes, you have a role. Tapi ini juga membutuhkan anggaran, Pak. Ini juga membutuhkan ideologi yang baru. Sistem Hangkam Rata tak laku di sana, maaf You need a new outlook, itu satu. Yang kedua, permainan kuasa besar, Pak, di dunia ini. Kita sedang melihat persaingan antara Amerika, China dengan India. Dan ini pasti akan ada dampak terhadap Indonesia. Mau tak mau, you are the largest country in Southeast Asia. Dan kamu akan ditarik, menarik. So, di mana posisi Indonesia? Sekarang, dan mungkin sudah berapa tahun yang akhir ini, Indonesia sering dibicara sebagai pagar untuk Amerika Syarikat untuk menutup keluarnya Cina. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun untuk itu, ini strategi tak bisa dipakai karena Indonesia adalah negara yang besar yang akan berperan. Nomor 2. Nomor 3, Indonesia dengan jiran-jirannya begitu banyak masalah, apalagi masalah perbatasan. Malaysia katakan, Filipina katakan. So, you need to solve this. Bagaimana? You ada Ambalat, you sudah kehilangan kepulauan di Ligitan, Sipadan, dan macam-macam. So, bagaimana Indonesia itu berperan? Berperan itu penting sekali. So, Indonesia dengan jirannya. Yang keempat, Pak,
kalau kita melihat peta politik dan lokasi Indonesia di dunia, menjaga Selat Melaka, menjaga Sunda, Lombok, Makassar, ini bukan selat untuk Indonesia, Pak. Ini adalah selat untuk dunia, di mana begitu banyak minyak, persentage minyak, gas dan trade, apalagi kapal perang keluar masuk. Yang kedua, ancaman yang akan datang adalah ancaman transnasional. Ini bukan dari Malaysia atau Singapura, tapi bisa dari mana saja masuk. Baru-baru ini jadi tenggelamnya kapal yang pada banyak pengungsi nak masuk ke Australia. This is a non-traditional security threat. So bagaimana peran Indonesia, peran TNI berpikir dan mengimplementasikan sesuatu posisi di mana Indonesia akan menguntungkan Indonesia, rantau ini dan dunia ini. That's the future of TNI, Pak. Ini, bentar dulu Pak Sen, ini waktunya tinggal 3 menit ya, jadi saya akan sambung pada saatnya. Tapi yang penting begini, kembali pada the soldier and the state ini kan. Statement yang terakhir nanti saya bagi 3 dengan Chris ya. Ini tidak bisa, ini kondisio sine qua non bahwa pertumbuhan ekonomi makro kita ini sedang melejit, tidak bisa dibendung lagi, itu pasti kejadian. Nah untuk itu ini kan hujatan menyalahkan masa lalu tentang TNI, mestinya harusnya kita stop dengan soft diplomacy cara kita ini. Begini, tadi betul Mas, kita kan kalau belajar sejarah biasanya cenderung menyalahkan. Nah, tapi ada juga hal yang harus kita pelajari dari sejarah. Tadi bicara soal geopolitik, misalkan ketika zaman Bung Karno kita terbesar, kita punya skuadron udara paling kuat, kita punya pesawat MiG, siapa bantu? Soviet. Kita pahami dunia waktu bipolar. Kemudian sekarang saya tidak mau mengatakan bipolar lagi, sudah multipolar, sudah banyak. Tadi disebutkan Indonesia punya peran di G20. Bisa nggak memanfaatkan peran itu untuk meningkatkan kualitas militer kita? Ya, kalau zaman Bung Karno bisa, condongnya ke Uni Soviet, zaman Pak Harto ke Amerika, sampai kemudian kena embargo juga gara-gara berbagai macam hal, ya. Kemudian sekarang mampu nggak mengambil memetik keuntungan dari posisi yang katanya sudah diakui itu. Nah, kalau misalkan tadi fungsinya menjaga kedaulatan, ya, dari serangan dari luar, ada problem anggaran. Kita ini kan traumatis, karena anggarannya besar untuk tentara, pendidikan katanya rendah anggarannya, tapi kemudian anggaran militer dipangkas. Pendidikan naik tapi juga nggak bisa bikin apa-apa, itu problem. Pertama saya setuju sama dia bahwa memang angkatan laut dan angkatan udara harus diperkuat. Tapi bahwa sekarang di seluruh dunia ancaman terhadap satu negara yang paling efektif oleh lawannya adalah kalau dia melakukan non-military offensive, bukan military offensive. Jadi karena itu kekuatan teritorial itu penting. Jadi oleh karena itu prinsip saya, Indonesia harus membangun TNI yang harmonis dalam kekuatan darat, laut, udara. Oke. Terakhir Chris, setengah menit. Pemerintah dan elit harus memotivasi rakyat supaya merasa kemajuan yang diperoleh Indonesia dinikmati oleh mereka. Caranya adalah transfer of opportunities, supaya opportunities tidak berjubel di elit penguasa tadi, tetapi benar-benar bisa melahirkan lagi. Itu saya pikir harus digerakkan modal Ventura untuk melahirkan Steve Jobs dari garasi. Jadi Bapak sekalian, waktu juga yang membatasi diskusi kita ini, tapi ini bukan yang terakhir, pasti akan saya lanjutkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Moga-moga yang memimpin maupun yang dipimpin bisa mengambil manfaat daripada dialog ini dan selalu beningkan hati, lepaskan pikiran. Semua yang kita bicarakan di sini adalah semata-mata untuk melampiaskan rasa cinta kita kepada tanah air. Termasuk Bill Virsing ini mencintai Indonesia barangkali lebih daripada orang Indonesia sendiri. Jadi hanya itu. Jadi tidak boleh ada sifat-sifat yang a priori. Kita dengarkan semua dan itulah esensi daripada kehidupan demokrasi. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.